خير كابتن سام. طوكيو بعد ما قطع الفوز على المنتخب الصيني والان عم تستقبل نتمنى يكون الاخطاء قليله. الرمية الثانية ايضا بتسجلها، يعني جمبها عالي. عم بتشوت على الثري بوينت اون. إيسيان جاني لاعب منتخب ايران، التمريرات الحاسمه 4 لعبات. لويس اللاعب الافضل فعاليه هلا بالمباراه. 22 المنتخب الاندونيسي ساعد المنتخب الاندونيسي كثير وعم بيغلب المنتخب الايراني تحت السله. لازم يجربوا المنتخب الايراني. يعني الحمد لله عم المدربين عندنا قادرين. ديفنس لازم يسجلوا عشان ينزل الفارق ل5 على امل انه سجلت النقطة هاي بتصير الأمور أصعب، بحاجة إلى ثلاثيتين ما بدهم. وانتهت المباراة. What's up, what's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel Court Divas. We bling and on the court. I'm your host Nova Bella Jemasi. Senang banget masih dari Surabaya. Gue di sini ingin meliput TC Timnas Putri 5-on-5 yang sedang persiapan menuju event mereka di bulan November. Buat kalian juga gue mau ingetin, ayo dong like, comment, dan subscribe buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, karena makin banyak episode-episode sama video yang seru-seru yang kalian nggak nyangka dan kalian bakalan seneng banget nontonnya, karena semua yang gue hadirin di sini punya kisah-kisah yang menarik, lucu, menginspirasi, dan kadang-kadang bisa jadi motivasi kalian juga. Alright, langsung aja kita say hi untuk bintang tamu kita pada episode kali ini. Ada Natasha Amelia Putri. Halo Tasya, apa kabar? Baik Kak. Kamu di Surabaya udah berapa hari? Nyampe Surabayanya apa gimana? Mulai TC di sini udah berapa lama? TC udah semingguan sih Kak. Udah semingguan ya. Apakah ini tim nasional pertama kamu? Apa training center pertama kamu? Pernah ikut yang junior. Yang junior? Sama Asian School Games. Oh, Asian School Games juga. Itu yang timnas junior tahun berapa? 2019. Oh baru ya? Baru 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi banget nggak sih itu? Pas banget. Abis itu berapa bulan? Oke, boleh diceritain kamu saat ini bermain di posisi apa? 3-4. 3-4? Tinggi kamu berapa sih? 171. 171, oke. Kalau mau ngomongin masalah timnas nih, gimana perasaan kamu pas kemarin akhirnya terpanggil masuk ke line up-nya tim nasional? Kaget sih Kak, bisa ikut seleksi bareng senior-seniornya. Yes. Itu kayak pengalaman juga kan Kak, jadinya kayak oh ternyata gini nih seleksinya bareng-bareng senior-senior kayak gitu sih Kak, lebih kayak wow gitu kan, kayak deg-degan juga sih. Sempat excited, tapi akhirnya buat kamu ini adalah suatu hal yang memang udah kamu tunggu-tunggu nggak sih? Iya, pastinya. Kamu main basket dari umur berapa? Dari kelas 8 SMP. 8 SMP? Enggak, berarti kelas 3 SMP. Apa 2 sih? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Kamu SMP-nya di mana? Di 11 Tangsel. 11 Tangsel, bukan 11 yang di Taman Puring ya? Bukan. Oh, 11 Tangsel di mana dong? Berarti deket apa? Di Tangsel, aku taunya yang di Taman Puring, SMP 11. SMP 11 Tangerang Selatan. Kamu berarti rumahnya di Tangerang Selatan? Iya, di Tangsel juga. Oh, buat kalian yang tahu SMP 11 Tangsel di mana, tolong dong ngomong di comment box di bawah. Gue agak kayak, yang mana sih? Gitu. Terus awalnya main basket dari mana? Sebenarnya awalnya tuh gak mau basket kan, karena mama karate. Tadinya tuh kayak Mama kamu atlet juga? Atlet juga. Siapa namanya? Nilawati. Nilawati. Nilawati Daud. Oke, terus? Terus tadinya tuh pengennya Kenapa karate. kenapa nggak karate? Nah itu, Oh, dia iya, tuh iya, pengen iya. karate kan Kak. Iya. Tapi tuh kayak mama tuh yang kayak enggak iya gitu Kenapa? loh. Kan Nggak tahu mamanya sih. atlet Karena karate. waktu itu masih kecil juga mungkin ya. Kamu berapa saudara emang? 3. Paling kecil? Iya paling kecil. Pantes, mamanya pasti mikir-mikir nih, anakku yang paling kecil ikut karate nanti ditonjokin, ditendangin ya kan? Terus latihannya juga jauh sih Kak, dulu di Jakarta mana gitu kan. Oke. Terus dari rumah kan di BSD kayak jauh. Oh, kamu gitu tinggal di kan. BSD? Di BSD. Oke. Terus ikut awal basket itu karena di SMP tuh wajib ikut eskul. Ya, balik lagi semua banyak kan karena Iya, ekskul. ekskul. Oke, Nah, terus masih inget nggak pelatih ekskulnya siapa? Apa dari sekolah, guru? Dari sekolah. Oh, gurunya bisa ngajar bukan basket? dari sekolah. Oh, dari luar, dari iya, luar. dari luar. Siapa pelatihnya waktu itu? Iwa Fauzi. Iwa Fauzi, saya hai dulu dong. Halo Kak. Itu kamu pertama kali mengenal basket? Iya. Terus dia yang akhirnya memberikan kamu jalan atau ngasih tahu Iya, kamu ngasih tahu. apa yang dia bilang sama kamu waktu itu?
Sebenarnya aku dulu ikut basket tuh kayak ayo udahlah ikut eskulnya aja gitu kan. Awalnya mama kamu sama sekali nggak suka? Mama tuh yang malah yang ngedukung support ya? aku, iya. Mama kamu main basket juga emang? Enggak, tapi kayak mama mungkin karena atlet jadi kayak aku ikut basket jadi kayak oh ya udah. Jadi apapun olahraganya dia support. Oke. Dan kebetulan waktu itu yang pertama kali aku ikut kan basket, jadi kayak mama tuh dulu tuh ada teman senamnya. Nah, teman senamnya itu anaknya tuh basket gitu kan Kak. Terus dia bilang katanya anaknya ikut di akademi. Nah, ikut akademinya di Victororing. Terus katanya udah anaknya masukin di situ aja. Jadi Tasya dimasukin mama di situ. Oh, kamu sempat Victororing Academy, FRBA. FRBA. Ya awalnya di situ. Terus abis itu mama yang kayak udah deh kamu kalau mau berkembang latihan terus di Victororing kayak di akademi ini gitu kan. Seminggu berapa kali waktu itu latihan? 2 kali. Hari apa? Hari sekolah sama weekend? Oh, Jumat Sabtu dua-duanya. Oke, latihannya di mana? Di itu ya? Di The Breeze. The Breeze lapangannya bagus kan? Iya, lapangan. Seneng dong dapat lapangan bagus. Iya, tapi kayak deg-degan. Oh, dulu Selasa juga sih Kak. Dulu ada lapangan outdoor di deket rumah kebetulan. Jadi latihan Selasa di situ, terus Jumat Sabtu di The Breeze. Berarti kamu di umur segitu latihannya udah seminggu 3 kali? Iya. Terus dulu tuh aku tuh yang kayak belum ngikutin mama gitu, maksudnya yang kayak gimana ya Kak, masih ikut yang kayak di sekolah karena lebih seru gitu, karena banyak temen-temen yang aku kenal. Nah terus kata mama kan kayak udah kalau mau berkembang latihan sekolah stop dulu gitu. Oh gitu? Iya bukan stop dulu sih Kak, maksudnya kayak jarang-jarang kayak sekali-sekali, tapi Victororing aja yang difokusin. Jadi kayak sering ikut latihan di Victororing, terus sampai kayak. Itu tahun berapa ya waktu kamu Victororing? Di kelas 8 juga. Berarti berapa tahun dari sekarang? 5? 6? Kayaknya 5. Hah? 4 deh, aku cuma 4 tahun udah langsung timnas? Aku abis itu langsung masuk The Hawk, terus The Hawk, Victororing ikut 2, terus baru pindah ke Surabaya Fever. Oh, sekarang kamu Surabaya Fever? Dari tahun kapan? Baru tahun ini? Iya, baru tahun. Wow, luar biasa. 4-5 tahun dengan latihan konsisten, dengan dukungan dari mama, akhirnya kamu berada di sini hari ini. Gimana rasanya ada di tim nasional? Baju Indonesia udah sering ya pakai? Udah berapa kali ya? Bukan pertama kali nih berarti? Bukan, tapi yang ini kayak lebih... Gimana rasanya? Feelsnya kayak beda gitu sih Kak. Kayak, bedanya? Kayak, karena mungkin senior semuanya. Bermain, ada idola kamu nggak di tim ini? Kayaknya semuanya idola. Semua idola? Soalnya aku sering nonton kayak, wah keren nih kakak-kakak ini. Aku kayak, aku harus bisa nih gitu sih Kak. Terus kamu sempet canggung nggak pas tiba-tiba latihan bareng sama dia di lapangan kayak aduh takut salah passing ini sama idola gitu. Ada gitu-gitunya nggak? Aduh panutan gitu. Iya. Sering kayak aduh gitu. Jadi beban apa malah jadi motivasi? Motivasi sih Kak pasti. Bener. Soalnya kan ada junior yang kayak baru datang pertama kali latihan, ikut tim nasional. Aduh, kalau dulu sih ada yang bilang sama aku, duh latihan Makabela tuh takut banget, takut salah. Ih salah loh, padahal aku kalau ada pemain yang salah dan bener itu malah seneng, malah dirangkul. Siapa senior yang merangkul kamu di TC kali ini? Yang banyak kasih masukan ke kamu, semangat? Semua sih Kak, tapi karena aku sekamar sama Kak Cita, jadi Kak Cita lebih kayak roommate ya, roommate. Jadi sebelum tidur biasanya ngomongin apa aja? Basket pastinya. Buat besok kamu harus gini. Pokoknya Kak Cita selalu kayak kasih masukan sih Kak. Oke, seru banget. Oke, udah pernah dilatih sama pelatih asing sebelumnya? Belum pernah? Jadi ini pertama kali? Iya, pertama. Gimana kamu nerimanya? Kaget sih Kak, tapi kayak bisa sih. Aku kan orangnya gimana ya? Kayak suka bingung gitu kan kadang. Bingungnya? Kayak maksudnya kayak gimana ya? Kayak gara-gara panik gitu loh Kak. Kayak gara-gara panik jadi kayak aduh ini saya gimana sih gitu loh Kak. Kayak maksudnya apa? Kamu nggak mengerti dengan instruksi yang dia minta atau? Aku ngerti, tapi pas kayak dijalanin kayak aku masih kayak kadang suka salah sih. Suka takut salah? Iya. Oke, apa lagi? Tantangannya dengan pelatih asing di timnas kamu ini? Tantangannya kayak lebih ke challenge gitu sih Kak sama diri sendiri. Seneng nggak? Seneng kok. Seneng ya, itu yang paling penting sih. Maksudnya dengan beban, dengan tanggung jawab yang kamu punya saat ini, kalau kamu ngejalaninnya dengan seneng, kayaknya semuanya akan baik-baik aja. Terus kayak kekompakan tim, terus kalau punya senior-senior yang baik, yang suka kasih masukan itu dimanfaatin, ditarik ilmunya semua. Kamu main itu niru siapa? Punya pemain idola nggak dengan gaya bermain di Indonesia atau di luar negeri? Ada WNBA atau dimanapun? Kalau gaya mainnya belum sih Kak, tapi kalau kayak pengen kayak gitu sih ada. Siapa? Kalau di Indonesia, kan Natasha Debbie sih Kak.
Dia tuh kan Debbie kan, Deb. Ada lagi nih dia pengikut kamu. Terus kenapa kamu lihat Kak Debbie mainnya gayanya kayak gimana yang bikin kamu mau belajar mainnya kayak dia? Karena dia kayak santai banget mainnya gitu kan. Terus kayak aduh jago banget sih kan, susah buat kata-kata gitu. Iya. Oke. Terus kamu kuliah di Ubaya. Oh jadi udah pindah ke sini. Sebelumnya masih SMA terus baru mau kuliah ya. Oh jadi ini memang kampus yang memang udah kamu harus ikutin karena kamu udah pindah di Surabaya. Udah mulai kuliah belum? Udah tatap muka? Belum. Jadi masih online. Jadi gimana cara bagi waktunya sama latihan kayak begini? Sementara latihannya aku dengar berapa jam sehari? 6 jam. 6 jam. Iya. 3 jam di pagi, 3 jam di sore. sore. Wow, gila 6 jam. Terus gimana kuliahnya dong? Nah itu sih, aku mungkin kayak, aku izin juga kan Kak, jadi paling kayak ini di tugasnya gitu sih Kak. Oh banyak kayaknya mensupport basket ya, jadi mungkin kamu dapat dispensasi benar? Oke. Tapi sebagian ada yang nggak boleh gitu sih Kak. Maksudnya kayak belum kayak harus ikut. Harus ada yang wajib? Oh, tapi aman sampai saat ini kamu masih tetap bisa selesaiin tugas atau hadir dalam kelas gitu-gitu? Oh senang ya, karena kan memang kebetulan lagi pandemik juga, jadi kan kamu nggak perlu datang ke kampus. Kalau dulu tuh challenge-nya memang Kak Bella tuh latihan pagi, harus ke kampus, habis itu sementara capek banget badan, sorenya latihan lagi. Wah itu benar-benar mengambil waktu. Aku sebagai waktu itu masih remaja lah ya dibilangnya. Kamu sekarang umurnya berapa? 18. 18? Bohong? Beneran. Jangan mau mana KTP-nya? Enggak bener. Nah, tapi 18 itu kamu main basket 4-5 tahun. Oh berarti emang dimulai dari umur yang idealnya 12-13. 13? 16 ya? Sekarang kamu berarti? 18. Enggak dong, 18 14, dikurangin kamu 14, SMP berarti umur 14. Ideal sih, ideal. Jadi memang di fase yang nonton yang masih umur 13, 14, ya memang arahnya seperti itu. Kamu latihan yang benar, ikut klub yang bagus, akademi yang memang latihannya terarah dengan baik. Nah, kamu bisa lihat Tasya sekarang ada di tim nasional dan itu bukan hal yang nggak mungkin, tapi memang harus ada kerja keras ya Tasya. Oke, lanjut lagi ke aku mau nanya masalah personal nih, lebih masuk ke siapa orang yang paling berperan penting dalam karir basket kamu? Mama sih pastinya. Kenapa Mama? Karena Mama single mom. Oh ya? Jadi kayak Mama juga nge-push aku terus kayak, ayo deh kalau misalkan Tasya kayak capek dikit kayak, ayo deh jangan capek. Ngeluh dikit langsung ya, Mama gimana tuh? Mama yang kayak langsung kayak, ayo deh jangan capek, ingat cita-cita kamu gitu, ingat tujuan kamu gitu loh. Jadi kayak udah fokus di satu titik itu, jadi kayak nanti kalau misalkan kamu jadi kayak gini kan nanti kamu juga sendiri yang bangga gitu sih. Karena Mama udah pernah melalui semua itu pastinya kan. Mama dulu prestasinya apa waktu masih karate? Mama kayak SEA Games, Asian Games, terus atlet nasional nih. Asia apa gitu. Oh ya, Asian Games gitu-gitu kali ya. Kamu mau bilang apa sama Mama? Aduh banyak sih kan. Mau sampai I don't know, say thank you in words yang mungkin selama ini kamu belum pernah ucapin ke Mama. Ada nggak yang mau diucapin? Harus ada dong. Ya sih Kak. Coba ngomong ke Mama. Buat Mami, makasih banyak karena kayak udah support Tasya terus, bisa Tasya sampai kayak gini. Kalau nggak ada Mami, Tasya kayak bakal kayak aduh capek ngeluh terus. Kalau karena Mami yang kayak nge-push Tasya terus, Tasya bisa kayak semangat. Yeah. Terus ntar Mami dikasih apa nih kalau misalnya Tasya sudah berpenghasilan dari basket? Kasih cinta aja boleh nggak? Curang dia, Mami. Oke. Menurut kamu saat ini persaingan di tim berat nggak? Berat sih Kak. Kamu saingannya di posisi kamu ada siapa aja? Banyak Kak. Coba boleh di-mention siapa aja? Tapi Tasya sering lagi main di atas gitu sih Kak. Jadi, maksudnya posisi? Posisi 3 gitu. Oke. 3, jadi 3 nih kayaknya ramai banget ya? Iya sih. Lumayan ramai gitu maksudnya. Tapi big man-nya juga banyak sih. Banyak juga. Menurut kamu chance kamu untuk bisa masuk ke 12 ada nggak? Nggak mau berharap lebih dulu sih Kak. Jalanin dulu aja, yang penting kayak semangat terus berdoa sih Kak. Kasih yang terbaik lah ya. Tapi kalau kepilih nanti kira-kira seneng nggak? Seneng sih Kak, pasti sih Kak. Pertanyaan apa itu kalau kepilih seneng? Seneng tuh pasti kayak, aduh gitu kayak. Pasti sih Kak, aduh gimana gitu. Terus aku mau tanya sedikit, menurut Tasya, sosial media penting nggak buat karir kamu saat ini? Sosial media
Enggak sih Kak. Kenapa? Gimana ya? Kamu followersnya berapa di Instagram? Enggak tahu juga. Aduh. Instagram. Dikit Kak. Banyak ya? Enggak. Gak apa-apa, kita lihat dulu dong. Ini karena menurut aku, how do people react to you, itu apakah karena appearance kamu 8.400 followersnya Tasya. Kita udah follow-followan kan? Udah Kak. Enggak, pertanyaan aku adalah, menurut pendapat Tasya sendiri, lebih penting prestasi? Prestasi sih Kak. Belum selesai loh Oh nanyanya. belum, oh iya Kak, maaf. Aduh. Lebih penting prestasi atau sosial media? Prestasi sih Kak. Tapi kalau sosial media tiba-tiba kamu ditemukan oleh pencari bakat, aduh ini kayaknya boleh nih jadi model atau kita ajakin main film. Nggak suka. Beneran? Iya, nggak Enak suka. loh, duitnya banyak loh. Itu tapi kayak gimana ya Kak, kayak nggak suka yang kayak gitu loh Kak, lebih suka yang Belum kayak ya? Kamu lagi seru banget sama basket ya? Iya, karena Oke. kayak aku juga jarang kayak main IG yang Oh ya? sama gitu, maksudnya kayak ada sih IG tapi yang kayak cuman kayak gimana ya Kak, kayak ya udahlah cuma yang kayak buat scroll gitu doang, nggak yang kayak oh aku harus di IG banget nih gitu loh. Enggak. Eksistensi kamu di sosial media tuh ya biasa aja ya. Biasa Maksudnya aja. bukan untuk jadi suatu fokus utama. Fokus kamu masih di basket. Basket pasti, Tapi prestasi. kalau tiba-tiba ada yang nawarin, hari ini misalnya Tasya kamu aku ajakin main film mau nggak? Aduh, Iklan 2 hari. kalau nggak ganggu basket nggak apa-apa. Nah, Kalau itu nggak jawaban ganggu yang basket. penting. Karena gini, kamu sebagai pemain basket putri itu udah menjadi suatu, kalau bisa dibilang satu, bukan brand ya. Jadi kamu tuh public figure yang akan banyak orang lihat kamu segala macem. Dan value kamu sebagai pemain basket pun juga sebenarnya itu udah gede segala macem. Tapi benar, motivasi kamu saat ini fokus di basket, kamu mengorbankan banyak hal, kayak nongkrong sama temen. Kalau kayak gini-gini kamu udah gak bisa main, pasti istirahat segala macam. Menurut kamu worth it gak semuanya? Worth it sih Kak, kalau misalkan kita kayak udah gimana ya Kak bilangnya, kayak Gimana? kita udah lepasin semua itu buat basket, nanti hasilnya kita sendiri yang bangga, terus orang lain juga pasti kayak bangga gitu loh Kak. Gitu sih Kak. Benar banget. Kayak pertanyaan yang paling sering aku tanyain, kamu pernah nggak punya haters? Pernah berantem nggak sama teman satu tim kamu? Kalau nggak tahu sih Kak, tapi kayak gitu aku yang kayak aku gak bisa marah gitu loh Kak. Kayak maksudnya kayak ya udah kalau misalkan dia kayak kesel sama Tasya gitu, kayak ya udah kesel aja nggak apa-apa. Yang penting Tasya nggak jangan sampai kayak, karena kan tim gitu kan, jadi kayak jangan sampai lihat buruk gitu sih Kak. Jadi kamu gimana caranya supaya tetap kondusif sama teman satu tim? Pernah ada yang komentarin tentang permainan kamu di Instagram mungkin? Ada yang kasih pujian banyak nggak? Nggak tahu sih Kak, jarang ngeliat. Pujian banyak nih pasti. Kalau haters gitu pernah nggak? Cantik doang nih, nggak jago kok. Pernah nggak ada yang ngomong gitu? Enggak sih Kak, kayaknya nggak tahu sih. Nggak tahu. Baik-baik sekali berarti fans-fans kamu ya. Pernah ada yang kata Tasya cantik banget sih, boleh nggak aku main bareng gitu-gitu? Oh iya kayak Banyak gitu. Enggak juga, banyak juga. Tapi ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Oke, untuk kedepannya kamu ngeliat Liga Putri gimana? Kamu udah pernah di Sri Kandi belum sih? Sama sekali ya? Oh iya, masih kecil ya dia ya. Terus kira-kira pengen nggak main di Liga Putri? Pengen sih Kak, Terus pasti. ngeliatnya kalau nggak ada gini gimana? Sedih nggak? Sedih gara-gara pandemi, jadi kayak nggak bisa ngerasain gitu loh. Itu satu, pandemi. Tapi kedua kan Liga Putri kita memang masih belum jelas kan ada ke depannya. Iya. Tasya, menurut kamu Liga Putri kita saat ini penting nggak untuk tetap diadain? Penting sih Kak, soalnya dari Liga Putri itu kayak bisa ngelihat pemain-pemain putri lainnya tuh kayak oh ternyata ada ini. Jadi bukan yang kayak gimana ya Kak bilangnya, kayak ternyata di basket tuh bukan itu doang loh, ternyata banyak loh yang lain gitu. Kamu butuh melihat bahwa banyak pemain-pemain lain yang bisa menjadi kayak semacam evaluasi buat kemampuan latihan kamu selama ini. Jadi memang perlu kompetisi ya. Tapi kalau tiba-tiba ntar nggak ada, kira-kira sedih nggak? Sedih sih Kak pastinya. Iya sih, apalagi kamu belum pernah main. Itu seru banget loh main Liga Putri di Iya, Indonesia pengen tuh. nih, aduh. Harus. Jadi kita doain aja supaya Liga Putri tetap ada ya. Aku boleh nanya nggak nih Kak? Aduh, mau nanya apa Boleh nih? Boleh. gantian nggak? Boleh. Mau nanya apa Tasya? Jangan susah-susah ya. Oh iya. Cip. Kakak dulu waktu di basket itu tuh pernah ngerasain jadi junior gak sih? Waduh, Terus? pernah banget. Terus kayak waktu kakak di junior tuh gimana sih ngadepin seniornya? Terus apa yang kakak lakuin gitu loh Kak? Ngerti. Oke, waktu aku pertama kali main basket di level waktu itu apa ya, Platda.
Platda PON DKI kan aku dulu. Itu tuh main sama senior, jadi aku terhitung nggak junior banget tapi agak di tengah, karena di bawah aku masih ada Kak Wulan. Di situ tuh rasanya kayak enak, nyaman, karena banyak orang-orang yang aku bisa cari kalau misalnya aku butuh motivasi, aku mau belajar. Jadi kalau Tasya sekarang kamu terhitung yang masih junior, itu sebenarnya enak banget. Karena satu, tanggung jawab dari pelatih juga nggak ke kamu gitu. Maksudnya ada yang lebih dituakan yang diharapkan bisa ngelit timnya. Tapi saat itu aku lebih mencuri ilmu, lebih banyak minta diajarin. Masih kayak anak kecil kan, jadi lebih ke kalau lagi capek ngeluh-ngeluhnya ke kakak-kakak senior. Yang paling penting mereka punya kelebihan apa di lapangan, itu yang aku ambil. Tapi kelemahannya mereka di lapangan, itu aku coba untuk nggak ikutin mereka. Mungkin lebih ke sana, jadi lebih ke role model. Role model dalam artian kamu main bareng sama dia, kamu bisa langsung lihat, bisa mengcopy, bisa langsung kamu contoh gerakan itu, dan langsung bisa kamu praktekin, dan kamu bahkan bisa lebih baik dari senior kamu sih kalau kamu lakuin itu. Jadi ya seneng-seneng lah zaman masih junior, karena once kamu udah ntar jadi senior, gantian kamu yang akan ngeliat adik-adik kamu. Kayak gitu. Tapi kakak pernah gak ada di, gak apa-apa nih aku nanya lagi. Gak apa-apa dong, boleh. Di titik terendah kakak waktu kayak di junior gitu? Pernah lah. Pernah ada di titik yang kayak, kenapa ya gue ada di sini, kenapa ya gue ada di basket, kenapa ya gue harus ikutin disiplin, kenapa gue harus ikutin peraturan ini, kenapa gue harus dimarahin pelatih mau iya aja gitu. Maksudnya kalau dipikir kan banyak hal lain di luar sana yang sebenarnya bisa bikin aku happy, bisa bikin aku mendapatkan apa yang aku mau di umur itu, ya di umur-umur kamu lah ya. Dan akhirnya setelah aku melalui beberapa momentum dalam basket, ternyata memang nasib aku tuh memang harus ada di basket, karena di basket itu aku dapat banyak pelajaran, dapat banyak benefit, bisa bantu orang tua, bisa dapat pengalaman yang belum tentu kalau misalnya aku tinggalin dunia basket, aku dapat itu dari tempat lain. Gitu. Kalau kamu sendiri, Tasya, sejauh ini apa yang momen yang paling berkesan selama kamu main basket? Bisa kayak gimana ya Kak? Bisa kayak lebih deket sama teman-teman yang lainnya gitu loh Kak, kayak lebih gimana ya, berbaur gitu, sama banyak relasinya juga. Iya, banyak temen. Salah satu alasan aku main basket juga karena banyak temen. Sampai sekarang waktu aku udah umur segini pun aku merasakan kayak, wah gila ya, ternyata beberapa tahun yang lalu tuh aku pernah kenal sama ini, sekarang ketemu lagi ternyata dia udah punya sesuatu yang akhirnya dia ngeliat aku, kita bisa kerja sama bareng. Yang namanya relationship itu sih nggak akan mati sih. Dan yang paling seneng sih kalau ketemu teammates zaman dulu lagi, Tasya. Jadi sekarang kamu punya waktu untuk nge-build memories, kamu bisa ngumpulin memories yang lucu-lucu sama tim ini. Maksudnya kayak nanti kalau kamu udah misalnya pensiun, kamu akan kangen sih masa-masa ini. Akan kayak melo gitu, mana ya teman satu tim gue. Aku pernah sih ada di momen itu kayak, kalau dipikir-pikir bosen, pasti bosen. Tapi ternyata setelah aku lewatin berapa tahun kemudian, aduh tau gitu gue bisa lebih baik dari waktu itu ya gitu. Jadi kayak memang jadi lebih dewasa. Walaupun ada beberapa keinginan yang nggak dapet aku turutin waktu aku masih remaja, tapi setelah aku berpikir, untung ya gue ada di dunia basket, jadi gue bisa menjadi pribadi yang terbentuk secara positif. Gitu Tasya. Apalagi? Kalau di Tasya nih kan Kak kayak gimana ya, kayak lagi mencoba untuk menjadi kayak dewasa, maksudnya kayak gimana ya Kak? Yeah. Karena Tasya masih kayak di umur 18 ini, karena kayak masih wah ngeliat kayak gini harus lebih dewasa gitu. Gimana sih kakak cara ininya gitu loh? Cara gimana nih maksudnya? Menghadapi masalah dengan cara yang lebih dewasa? Iya. Masalah tuh pasti ada terus sih Tasya. Masalah, aku nggak mau bilang itu masalah, tapi lebih ke challenge, lebih ke tantangan. Even aku udah di umur segini aja juga masih ada tantangannya di semua bidang ya. Jadi kalau kamu saat ini di fase kehidupan yang udah deh kamu puas-puasin main basket, apapun itu tantangannya, sikat terus, jangan takut, karena skenario terjelek kamu pun kalau misalnya kamu dalam situasi yang butuh kamu untuk berani ngelakuin, ya paling apa sih, cuman karena kamu mesti ngalahin diri sendiri aja gitu. Maksudnya kayak once kamu udah bisa ngelakuin itu, kamu akan merasa kayak oh iya naik level, kayak oh sekarang gue tuh udah bisa ya untuk
ada di posisi yang lebih dewasa. Kayak karena 18 itu penting. Umur 18 itu umur yang dimana kamu akan lepas landas untuk menjadi wanita yang lebih dewasa. Apalagi kan atlet kan. Atlet itu bebannya 2 kali lipat orang biasa loh. Jadi kayak namanya atlet itu kita orang-orang spesial yang bisa melakukan hal yang mungkin nggak semua orang bisa lakuin. Kalau kamu sendiri dari basket udah pernah dapat apa benefit apa aja? Kuliah udah pasti dibayarin. Udah jalan-jalan ke luar negeri kemana aja? Udah pernah kemana aja? Cuma Singapura deh kayaknya, kalau dari Singapura. Tapi itu dari basket kan? Udah nggak minta sama mama kan? Itu luar biasa loh. Kayak itu adalah suatu hal yang kalau kamu pikir lagi sekali lagi, ya itu adalah suatu perjalanan yang nggak semua orang bisa laluin. Kamu masih suka ketemu teman-teman kamu nggak yang umur 14, 16 gitu? Di basket atau? Di basket. Kalau di basket, dulu sih masih sering ya Kak, tapi karena sekarang udah pindah, jadi kayak udah nggak. Seneng nggak tinggal di Surabaya? Kamu ganti kota gitu ada masalah nggak? Kaget sih Kak, tapi kayak coba enjoy aja sih Kak. Oke. Alright, Tasya tuh tingginya berapa tadi? 171 di 171. Iya terakhir sih juga. Oke. Kamu jaga makan nggak selama jadi atlet basket? Makannya banyak? Pasti makannya banyak nih. Banyak banget. Masih suka ngemil-ngemil gitu? Kayak baru selain makan utama, kamu masih suka jajan apa nggak? GoFood apa gitu-gitu? Kalau GoFood jarang sih Kak, tapi aku selalu kayak Di kamar banyak cemilan? Iya, aku laparan sih Kak. Iya. Nggak ada kiat khusus nih. Tasya badannya oke loh. Sebenarnya kalau ada agensi model ngeliat Tasya nih, pasti nih kira-kira. Aku lagi naikin sih Kak. Lagi naikin? Ini kamu ideal nggak beratnya untuk posisi 3? Karena kayak kemarin udah naik, turun lagi, naik turun. Oh kamu gampang naik turun beratnya, enak ya. Aku susah turun, gampang banget naik. Jangan ketawa kamu yang nonton Divas. Oke Tasya, ada lagi nggak mau ditanya Kamela? Udah sih. Cukup ya. Oke nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Anytime. Aku seneng banget sih bisa support pemain-pemain timnas yang masih muda, yang aku tahu struggle-nya mereka seperti apa dalam seleksi kali ini. Dan semoga Tasya bisa berprestasi, bisa kepilih di 12 nama yang akan nanti berangkat bulan November. Semoga lancar latihannya. Ingat jangan males nanya, jangan males komunikasi sama kakak-kakak senior. Karena once mereka udah nggak ada, kamu yang akan gantiin posisi mereka. Oke Tasya, aku mau nanya sesuatu nih. Dengar-dengar karena kamu salah satu pemain yang masih muda di tim ini, dikasih tanggung jawab untuk bawa apa sih di setiap latihan? Bawa board sih Kak. Board yang buat ini? Strategi board? Iya, buat coach gitu. Apalagi selain itu? Udah board. Tapi itu karena sebenarnya kan Angel kan ada di bawah Tasya gitu kan Kak. Angel tuh yang kemarin timnas U18 ya? Iya. Harusnya kan Angel. Ya awalnya emang Tasya karena Angel belum datang. Terus pas Angel datang, waktu itu ada video sesi gitu Kak. Tasya kira tuh kayak gak butuh board, gak dibawa video sesinya gitu. Di mana? Di lapangan? Di lapangan di luar. Tapi ada di ruangan gitu loh Kak, nggak yang di lapangannya. Bukan di lapangan. Iya, jadi Tasya kira kayak oh cuma nonton, gak ada board gitu kan Kak. Terus tiba-tiba kayak waktu datang nggak gitu loh Kak, tiba-tiba kayak kenapa nggak bawa board? Boardnya mana? Apa coachnya gitu. minta? Oke, saya mau gambar sesuatu dari hasil video ini gitu. Boardnya mana? Board mana gitu. Terus kan. kamu gimana kayak, dong? Aku langsung board. Kenapa harus pakai board gitu, kayak maksudnya kenapa tiba-tiba ada board gitu kan Kak. Terus untungnya ada board gede. Iya, di mana? Sama siapa? Sama coachnya sama kakak senior. Iya sih Kak. Maksudnya kayak aku selalu juga sih kayak nggak prepare gitu, kenapa nggak bawa gitu. Jadi itu kayak masukan juga kan Kak, jadi kayak gimana. Nggak apa-apa, itu pelajaran. Iya pelajaran, bener. Intinya sih dikasih tanggung jawab gimana caranya kamu bisa lakuin itu. Iya. Walaupun cuma simple things kayak bawa board. Iya, tapi itu kamu mesti menjaga itu dengan hidup kamu karena itu adalah senjatanya pelatih. Iya. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak gitu kamu nggak belajar. Oh iya, lain kali kalau aku disuruh aku akan bisa kasih kepercayaan dan tanggung jawab. Nggak dimarahin sih Kak sebenarnya, tapi kayak enak banget. Zaman dulu aku udah kena hukuman sama pelatih itu. Cuma dikasih tahu terus dikasih hukumannya apa? Bawa board sebulan gitu sampai. Tadinya mesti cuma seminggu ke sebulan lagi. Jadi sekarang seharusnya gantian. Iya harusnya gantian karena yang bawa board tuh harusnya yang paling kecil gitu kan Kak. Iya. Terus gara-gara Tasya gak bawa jadi dihukum bawa sebulan. Jadi kamu kena sebulan. Iya, kalau misalkan nanti lupa lagi, tambah lagi sebulan. Ditambah seminggu. Kirain tambah sebulan. Kalau aku pelatihnya aku tambah lagi sebulan. Tapi nggak apa-apa, itu namanya belajar. Kan kamu juga belum pernah ada di situasi itu. Tapi kalau nggak digituin kamu kan nggak tahu kalau harus gimana. So it's okay to do mistakes.
Yang penting kita belajar dari kejadian itu. Lucu banget ya kalau lagi ngomongin. Tapi 18 tahun udah di tim nasional itu memang kasihan sih. Kadang-kadang nggak tega gitu kalau aku ngeliatnya, tapi nggak apa-apa. Itu bagus karena Tasya juga salah satu pemain dengan prospek yang cerah untuk kedepannya. Ya kita doain aja semoga Tasya lancar, semoga nggak cedera, semangat lagi latihannya. Semoga kepilih bikin mama happy, bikin teman-teman happy. Dan yang pastinya Divas yang seneng banget untuk melihat perkembangan tim nasional kita, tetap pantengin YouTube channel kita karena bukan hanya bintang tamu yang sudah kita hadirkan, besok-besok ini aku dijanjian lagi loh sama beberapa pemain timnas dan bahkan mungkin coachnya nanti ada beberapa beberapa Divas yang tanya mau tahu dong gimana pelatih Taiwan apa Taipei sih aku salah mulu. Pelatih Taiwan itu untuk mengkondak latihannya. Jadi nanti kita coba ngobrol. Semoga gue bisa berkomunikasi sama dia juga. So guys, yang belum like, comment, dan subscribe untuk channel ini, buruan klik dan nyalain loncengnya supaya setiap ada upload video terbaru kalian gak akan kelewatan. Oke, thank you Tasya, waktunya ini udah malam nih, kamu udah mesti istirahat karena besok pagi Tasya juga latihan. Kabela doain semoga kamu sehat terus, semoga kepilih ya. Semangat terus latihannya. Oke guys, we are at the end of our video. Thank you so much for clicking this video. I'm so happy that you guys keep supporting this video. Masih komen-komen yang ada di comment box di bawah aku selalu baca loh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mau kasih masukan, thank you so much. Kalau mau kasih sindiran atau kritikan, lebih dari senang. Aku senang banget tuh bacain yang kayak gitu-gitu supaya kita bisa lebih baik lagi channelnya ke depannya. Oke Tasya, nanti kalau Kabel bilang Court Divas, we bling on the court. We bling on the court. Alright, okay guys, I'll see you in the next episode. So Court Divas, we bling on the court. We bling on the court. Goodbye for now, dadah. Thank you Tasya.